wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya PNS lagi, penyuluh perikanan Kabupaten Pati. Kebetulan kami penyuluh perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan Indonesia. Jadi penugasannya di Kabupaten Pati. Di sama seperti ini sekarang juga pegawai pusat ini sama dia. Pertama, mari kita panjatkan puja dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah rahmat dan taufik kepada kita semua sehingga kita bisa dipertemukan di P4S ini ya, tanpa ada kurang suatu apa. Salawat dan salam monggo kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW dan kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang ya Gerawuh di Pati Bumi Minatani tercinta ini. Bapak Ibu tentunya ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Karena tadi di absen juga dari sahabat Merauke ini ya, jadi luar biasa sekali. Bapak Ibu rawuh sini. Monggo dihapus ditepuk tangan sebentar Bapak Ibu. Ya, untuk memberikan semangat kita. Kami juga mengucapkan terima kasih semuanya ya. Baik itu dari tim relawan juga sudah bergabung di sini ya. Biarpun tidak tidak diopai Pak ya, tapi karena penyemangatan relawan untuk menjadikan bumi kita bumi yang hijau, bumi yang asli. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah berapa menit Bu? 30 menit ya, jadi 30 menit ini kami membawakan 3 materi Pak ya. Ada sawah inovatif yang pertama, yang kedua kita ada budidaya maggot, yang ketiga ada budidaya cacing ya. Jadi 3 materi nanti akan kami berikan kepada Bapak Ibu sebagai oleh-oleh nanti bulan nanti ya. Samping oleh-oleh itu kita juga dapat oleh-oleh dari panitia, ada level 1 juga ya, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini ya. Baik, dilanjut. Jadi itu sawah inovatif sendiri itu kan sebetulnya sangat-sangat apa ya, sangat portable ya, mudah dipindah ya, mudah di apa ya, mudah diadopsi sebenarnya. Karena dengan adanya inovasi biosaka ini ya kan, sawah inovatif sangat-sangat bagus dan sangat-sangat bermanfaat untuk yang mempunyai pekarangan yang nganggur ini ya, yang mempunyai pekarangan nganggur ya. Tentunya dengan adanya sawah ini inovatif ini Bapak Ibu nanti bisa berkolaborasi dengan lahan pekarangan ataupun dengan tetangga sekitar ya. Bisa sangat mudah, sangat fleksibel, sangat mudah diterapkan di lahan pekarangan. Kami juga mohon maaf ya karena yang kami tampilkan untuk siklus kedua ini tidak maksimal ya. Jadi maaf karena kemarin itu dilalaikan apa ya, tikus merusak terpal ini ya. Jadi kami mohon maaf tidak bisa memberikan hasil yang maksimal ya. Sebetulnya untuk apa ya, untuk angkatan ini sudah panen sebetulnya. Karena kan mau panen ya kan. Rencana untuk sawah padinya itu menguning ya, tapi ternyata kemarin ada gangguan tikus, terpalnya yang sobeknya banyak sekali ya kan, itu kami akhirnya ya seperti itu. Ya kami mohon maaf sekali lagi. Ya jelas Bapak Ibu nanti bisa tahu bahwa untuk sawah inovatif seperti itu ya. Tidak kelihatan ya, kecil-kecil ini. Ya, baik Bapak Ibu untuk semen sendiri ini juga kecil ya. Tidak kelihatan Mbak. Ya, tidak apa-apa. Ya, nanti kami berikan nanti ya. Jadi ini adalah apa ya? Untuk sawah inovatif semennya sebetulnya kita itu sebelum masuk ke mana itu ke habitat sawah inovatif itu kan kita sampai dulu ya kan. Setelah kita sampai 21 hari baru di samping kita sampai kita persiapan membuat lahan terpal ya. Kalau terpal itu tadi cukup sedikit ya, 6,5 kali 6,5 boleh, 10 kali 10 juga boleh, tergantung lahan yang ada Bapak Ibu semuanya ya. Itu seperti itu. Jadi untuk semen sendiri seperti tadi yang sudah kami jelaskan, yaitu semen dulu selama 21 hari HST ya. Setelah itu nanti baru kita pindahkan umur 21 hari baru kita pindahkan ke kolam ya. Kalau 6,5 kali 6,5 itu kami hitung dengan jajar tegowo itu jumlah 480 polybag ini ya, 480 polybag. Kami jajal terus seperti Bapak Ibu lihat tadi di lapangan ya. Yang siklus pertama juga sama ya, seperti itu sama. Karena kita lainnya supaya itu
Jadi kita memikirkan itu ya. Itu ada lahan yang ada jauh. Jadi kan ada daerah Bapak Ibu nanti jalannya jauh. Makanya kami arahkan yang sawah inovatif yang agak dekat sini ya. Ini. Dan untuk perawatan dan perawatannya sudah mudah ya. Jadi setelah 21 hari tadi, setelah masuk apa itu, setelah diisi air ya, setelah diisi air kita kasih RR, rendaman rumput, ya kan? Itu nanti kita rumput yang ada di dalam apa, di dalam sawah itu kita biarkan ya. Jadi selama berapa 21 hari kita biarkan, nanti baru nanti polybag yang ada di mana itu, yang ada di luar, yang kami siapkan itu masuk di dalam kolam. Setelah masuk di dalam kolam, ya kan? Terus tentunya kita memasukkan ikan, ya. Kalau kemarin yang musim pertama itu kan ada ikan hias ya, ada lobster dan ada nila. Kalau tiga-tiganya seperti itu kita taruh ya ikan, kita taruh lobster dulu. Lobster kemarin ada 6 sektor, ya kan, yang tebar, ya kan. Terus nanti setelah lobster masuk, baru nanti ikan moli, ikan hias, baru ikan hias, setelah itu nanti nila ini. Jadi kemarin itu simbiosis bagus sekali, ya. Tapi tetap kita kasih oksigen, aerator atau mesin air untuk membuat arus ini. Ya, itu seperti itu. Jadi kita kasih aerator untuk arus biar nanti ikan atau lobster atau nilainya nanti sehat. Ya, sampai sehat dengan adanya ini rumput redama itu juga nanti akan menjadi hasil daripada RR tadi. Nanti kan muncul yaitu timbul jenis atau muncul senyawa organik atau plankton yang ada di dalam air tadi itu. Karena hasil daripada RR tadi itu rendaman rumput. Ya. Nanti kan kita juga punya agon, ya kan, kita juga punya apa itu cacing. Ya. Kita berikan makan sebagai pelengkap seperti nutrisinya, tetap kita menggunakan pakan alami, tapi tidak segitu banyak ya. Jadi perbandingannya itu 75% kita menggunakan pakan alami, ya kan, yang 25% kita menggunakan pakan karet ini ya. Jadi pada sangat sekali ya. Karena apa? Dengan adanya pakan alami ini nanti akan menimbulkan yaitu pertumbuhan yang akan signifikan. Ya, bayangkan kemarin itu kita panen itu sekitar antara 85 hari. Artinya di waktu penebaran, ya kan, penebaran itu kan sekitar 85 hari kurangi 21, jadi sekitar 2 bulan ujung atau lebih 4 kemarin itu dihitung seperti itu. Jadi 2 bulan lebih 4 hari kita sudah bisa panen yaitu lobster. Dan lobster itu tidak apa ya, 1 kilo kemarin itu kita 20 sampai 25 ekor. Terus nilainya itu 1 kilo itu masih besar hasil ya, kita rata 12 ini ya. Tapi cukup lumayan untuk 1 kilo kemarin kita jual 20.000, untuk lobster itu kita jual yaitu sekitar agak mahal lobster ya, 80.000 ya, per kilonya ya. Jadi seperti ini untuk budidayanya tadi sudah Bapak Ibu lihat tadi ya. Harapan kami panennya kita nanti 5 kali dalam setahun, harapan kami ya. Karena kemarin baru 1, ini 2 kali siklus. Dan untuk sama ya, untuk penyemprotan sama ya seperti tadi ya, kita semprot kabut, ya kan, kita menggunakan Biosaka, ya, kita semprot kabut seperti yang Bapak Ibu lihat. Tentu kita juga melihat mata angin, arah mata angin, di mana anginnya nanti jangan berlawanan ya, kalau berlawanan nanti kan tetap nanti tidak masuk nanti, ya. Jadi kita semprot untuk padinya, ya kan, sama berlawanan, jangan berlawanan, salah. Ya. Jadi ikuti mata angin. Ya, di sini ya. Terus di dalam penyemprotan di perawatan ini tetap kita menggunakan perawatan yaitu pupuk Biosaka. Kalau bisa diusahakan setiap hari kita melakukan penyemprotan dengan versi Jadi harapan kami budaya kita integrasi ya. Pemberian pakan ya 2 sampai 3% pemberian ikan, pakan tambahan ada maggot dan cacing tanah ya. Untuk panen gandanya nanti kita mendapatkan padi, mendapatkan ikan dan mendapatkan lobster ya. Jadi kita mendapatkan sekaligus yaitu padi, ya, ikan, lobster
seperti ini ya. Untuk apa? Untuk integrasi Minapadi ini sangat-sangat simpel ya, Bapak Ibu. Simpel, sangat praktis ya. Bisa bisa diterapkan di sekitar lingkungan kita ya. Untuk hasil daripada ini hilirisasi ini ya kan, hilirisasi ini kalau yang angkatan yang kemarin, angkatan 12 kemarin, ini angkatan berapa? 13, oh 13 ya. Yang karena 12 kemarin pas ada Pak Anza, itu kami kemarin membawakan alat asap Taikan namanya ya. Oke, hilirisasi ya. Jadi ada nilai asap yang kemarin itu ya. Ada nilai asap ya kan, hasil daripada budidaya kami asap dengan alat kami yaitu Taikan namanya, alat asap yang inovatif yang ramah lingkungan ya. Kalau Bapak Ibu bisa nanti di YouTube atau di Google nanti ketik Taikan gitu aja ya. Itu kan Taikan kesehatan kota Satukan Gantung. Jadi alhamdulillah dengan adanya Taikan itu kami juga mendapatkan penghargaan sosial dari wilayahnya dari Presiden kemarin, akhir Desember kemarin itu dengan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi alat kami itu, alat asas kami itu bukan pagar ya, tapi alat asas ya. Jadi higienis ya, karena di ruang tertutup ya, karena bisa dibawa kemana-mana dan rasanya juga spesifik enak ini ya. Itu sebagai hilirisasi ya. Kalau pas ada Pak Anza, tetap kami bawa Taikan ya. Karena biasanya kalau ada Pak Anza kan yang di laut banyak ya. Karena kemarin kami belum sempat bawa, tidak ada tenaga, jadi kami tidak membawa Taikan ya. Yaitu. Ya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Jadi untuk kemarin untuk biaya operasional ini itu ada sebesar 2.685 ya kan. Khusus untuk penjualan daripada penjualan daripada ini kemarin itu sekitar totalnya itu 4.500.000. Jadi kita jual ikannya, jual hasil lobsternya ya kan, dan jual lobster moli, ikan moli kita dapat sekitar 500 ekor ya moli ya, indukan besar-besar itu ya, itu seharga 1 liternya Rp3.000 ya kan. Terus kita dapat beras mentik wangi, kita seharga per kilonya dapat 40 kilo ya, harga sekitar sekitar 600.000 ini padinya ya kan. Ini lobster 1 juta, untuk ikan moli ini sekitar 1 juta juga, untuk ikan nila kemarin baru sedikit ya, kita cuma dapat 20 ekor ya. Jadi untuk keuntungan bersihnya itu sekitar antara 1.815.000 per 1 siklus ya. Per 1 siklus dengan ukuran 6,5 kali 6,5 itu siklus 1. Kalau siklus 2 ini maaf ya, siklus 2 ini gagal ya. Kalau siklus 1 kemarin ini seperti ini ya. Tentunya dengan adanya ini harapan kami nanti juga bisa menginspirasi pada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini. Ini ya, sebagai membuat sampah inovatif yang ada di lahan pekarangan Panjenengan. Ya, dilanjut Mbak. Ya, kita ke cacing ya. Dikecilkan sedikit. Kita geser sini. Ya, jadi sebagai gambaran untuk siklus cacing ya, siklus cacing sendiri ini adakah perkawinan, pembentukan kokon ya atau telur ya. Jadi cacing itu kan kalau kawin itu kan menempel ya, tidak seperti hewan lainnya ya. Kalau ular kan melilit ya, kalau ini tidak, cukup menempel jadi nanti akan kawin ya. Dan ini proses ini sekitar sehari 2 hari dia kawin, dan untuk kokok telur itu bisa telur. Jadi setelah kawin seperti ini, nanti usia telur sekitar antara 1 minggu dia akan bertelur. Untuk satu telur ya, setelah penetasan sekitar antara 3 minggu. Untuk pertumbuhan cacing sendiri ini antara 1 sampai 2 bulan. Itu cacing yang remaja. Kalau cacing yang sudah dewasa itu antara 3 bulan sudah siap kita kawinkan lagi ya. Kita kawinkan, kita anakkan setelah telur tadi ya kan, kita ayak ya, kemudian nanti kita pindah ke media lagi ya. Dengan adanya ini Bapak Ibu nanti bisa melihat bahwa keunggulan atau keuntungan daripada cacing sangat mudah ya. Yang jelas kalau kita tuh punya magot ya, punya budidaya magot itu lebih baik punya budidaya cacing ya. Punya budidaya cacing, kita tuh hasil daripada limbah cacing tadi itu kan bisa masuk ke lahan pertanian, ke pekarangan. Ya.
Oh iya Bapak Ibu, sedikit apa? Sedikit gambaran. Ada yang tahu nama Bapak Menteri Pertanian? Siapa? Mas Jari? Bapak. Pak Oh iya, Amran Sulaiman. Hadiahnya ini apa itu Pak? Apa itu Pak? Sisik ikan. Sisik ikan. Untuk sisik ikan Pak. Ada lagi yang tahu Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan? Siapa? Mas Jari. Menteri Kelautan dan Perikanan. Ayo, hadiah loh, hadiahnya loh. Halo. Saya tiga, 1, 2, 3, 4. Menteri Kelautan dan Perikanan, putri saya. Lengkapnya. Berapa siapa Pak? Siapa Pak? Oh ya baik, Pak Joni. Ya. Dari mana Pak Joni? Dari Bogor ya. Tidak apa-apa, lihat tidak apa-apa. Ini sama Pak, sisik ikan Pak. Sisik ikan sama, buka aja Pak, tidak apa-apa. Ya. Satu lagi yang bisa menjawab berapa hari umur pagi tadi? Berapa Pak? 85 HST, baik Bapak. Oke Pak, terima kasih. Dari mana Pak? Dari Banjarnegara. Ya, baik kali ini lanjutkan nanti ada terus lagi. Ya, baru 3 gitu. Oh iya. Oh iya, baik Bapak Ibu, ini adalah ya. Baik Bapak Ibu sama ya. Kita juga memberikan semprotan kepada cacing ya. Sama kita semprot dengan menggunakan biosaka ini ya. Kalau memang biar tidak bau, kita pakai M1. Level 1 tadi ya. Ini. Jadi sama seperti ini kita semprot biar tidak ada bau yang menyengat atau mungkin limbah-limbah yang busuk tadi untuk makanan cacing ya. Tetap kita menggunakan untuk pupuknya kita menggunakan biosaka ya. Tapi tidak RR ya, beda ya. Jadi kita menggunakan yang biosakanya ya. Ini semprotan sama ya, kita semprot kabel. Ya lanjut. Ya lanjut. Mbak Nana. Halo, Mbak Nana lagi. Proses. Ya, tentu dengan pengembangan atau ilmu-ilmu yang ada di P4S Tanjung ini, harapan kami nanti bisa juga mengembangkan daripada imajinasi atau pengalaman atau penambahan wawasan atau peningkatan daripada cuan Bapak Ibu yang ada di rumah ini. Jadi untuk padinya juga unggul, ya kan? Untuk jenis-jenis untuk jenis-jenis padinya juga sehat seperti itu ya. Ya lanjut, ini tadi situs paket sudah selesai. Oh paket belum ya? Oh belum. Ya. Baik. Untuk situs paket tadi, jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa sangat simpel juga ya. Memang paket itu kan membutuhkan beberapa tahapan ya, beberapa media ya untuk menjadi BSF ya, Black Soldier ya. Jadi lalat tentara hitam itu. Jadi ini beda ya dengan lalat biasa ya. Kalau lalat biasa itu lalat lalat hijau atau lalat yang hitam itu beda dengan ini lalat ini. Ini sebetulnya lalat buah ini ya. Ini juga beda juga. Jadi BSF sendiri ini yaitu makanannya cukup ini seperti kelaras ya atau daun-daun pisang yang kering itu makannya seperti itu. Yang nutrisinya yang menempel di ini menyerap nutrisi yang menempel di dinding atau daun-daun pisang gitu ya. Makanya tadi Bapak Ibu dilihat bersari itu ada daun di rumah makan ada daun kelaras ya atau daun pisang kering itu kan disemprot dengan menggunakan biosaka ya sebagai nutrisi, sebagai minuman atau sebagai sebagai dia itu untuk cepat kawin seperti itu ya. Makanya masalahnya maget sendiri kawinnya itu singkat aja. Jadi dia sekitar begitu netas ya, begitu netas ini ya. Kan ini kan menjadi fase pupa ya. Jadi fase telur itu 2 sampai 4 hari, fase maget itu 14 sampai 21 hari,
fase prepupra 7 hari, terus fase pupa itu 7 sampai 14 hari dan netas ya. Setelah netas itu ya kan itu menjadi BSF, jadi lalat kita. Lalat kita itu nanti setelah 1 hari 2 hari itu akan mencari pasangan, akan kawin. Begitu kawin dia itu meninggal mati. Ya. Jadi mesake Pak, jadi hidup suhu 7 hari kawin ya. Jadi kasihan sendiri. Dan untuk masa seperti ini itu sekitar antara 40 sampai 45 hari. Ya, sampai netas ya kan, sampai ini sampai menjadi lalat dan kawin. Rata-rata telur daripada maggot sendiri kisaran antara 500 sampai 900 telur. Ini bayangkan Pak ya. Jadi dia kalau menelur itu di dalam sela-sela ini kayu Pak. Ya, sela-sela kayu ya. Di dalam sela-sela kayu nanti disusun sedemikian rupa sehingga dia itu menyelipkan telurnya di sela-sela itu. Sangat kecil sekali ya, sangat kecil sekali. Ya. Rukunnya, kalau rukun gitu kan baik. Ada yang tahu usia daripada lalat tadi berapa hari Pak? Ya kan, kalau rukun gitu kan bagus. Kacau. Iya, berapa? Iya, betul. Dari mana? Dari perminta Bapak siapa? Bapak Pita, ya. Iya. Alat pembersih sisik ikan. Ya, itu tadi adalah usia daripada lalat. Ada sekitar 45 ya. Jadi antara 40 sampai 45 hari. Jadi kalau 35 hari dia itu sudah terbang, mencari pasangan, kawin 45 hari sebelum 40 hari mati. Inilah siklus kehidupan lalat ya. Mengapa Tuhan Gusti Allah tidak menciptakan lalat ini sampai sampai umurnya puluhan tahun atau seperti manusia ya. Nanti kan malah dunia ini malah repot Pak ya. Jadi semakin banyak hama nanti seperti itu ya. Ya, lanjut Pak Dahlan. Ya seperti ini rumah makan. Jadi sama aja seperti di sana, kita menggunakan pelindung ya, menggunakan pelindung, ada para-para ya kan, ada apa itu, ada daun laras gitu ya, sebagai pelindung ya kan. Diusahakan jangan sampai langsung terkena sinar matahari ya. Paling tidak ada ayu panen ya, sebagian kita buka, sebagian kita tutup ya, biar tidak langsung terkena sinar matahari, biar untuk kelembabannya juga kita jaga. Ya tadi kelembaban kita jaga dengan biosaka ya. Biar itu sehat ya. Sama untuk seperti ini kandang nih, kelembabannya kita antara 26 sampai 30 derajat Celcius ya. Untuk bahan-bahannya sama ya, kita menggunakan limbah organik yang tercacah ya. Karena limbah organik kan kandungan nutrisinya banyak sekali ya, kita cacah halus ya. Terus nanti untuk memulai budidayanya sama ya. Kalau ini kan kita ada kolam itu kan ini tidak kolam air ya, tapi ini kolam untuk untuk hasil daripada limbah sayuran kita taruh di bak seperti ini. Kalau tadi kan kita menggunakan tempat kecil ya, karena lahannya terbatas, kita menggunakan ember-ember kecil, ember-ember kotak ya. Selesai kita perawatan permanenan, jadi sama ya kita monitoring kelembaban ya, sama kelembaban kita atur yaitu antara 26 derajat suhunya ya. Itu di setiap pagi sore kita kasih kita semprot dengan super kakak ya, dengan biosaka ya. Untuk pemberian pakan sama ya kita menggunakan ini ya kan. Untuk pemanenan maggot itu sekitar usia antara tahu usia maggot mau dipanen Pak, usia maggot mau dipanen sebelum jadi pupa, sebelum terbang ini ya 21 hari ya. Setelah 21 hari kita panen, bisa dijual, bisa kita budidayakan lagi ya. Ini ya, ini kan sudah jadi maggot ya, sudah kita panen. Ini juga bisa untuk makanan-makanan, untuk makanan ikan, makanan ayam ya kan, yang ada di belakang tadi. Dan ini juga bisa dikeringkan Mas, sebagai nutrisi makanan ikan hias ya. Kalau dikeringkan, disangrai itu ya, atau di oven ya kan, itu dia menjadi makanan-makanan yang menilainya tinggi, cukup tinggi ya. Untuk manfaat eksternalnya ya, seperti ini ya, sebagai pupuk organik, cair atau sebagai pakan ternak dan sebagainya. Iya lanjut. Ya seperti ini ya, tadi sangkarnya ada ini daun larasnya.
seperti ini ya. Ini kita menggunakan Biosaka sama kita semprot kabut setiap hari. Yang penting jaga kesehatan, antara jaga kelembapan yaitu antara 25 sampai 26 derajat kelembapannya. Jadi cukup lembab. Ya lanjut. Karena waktu ya. Oh ya ada pantun ini. Monggo ya kita pantun, ayo. Maju. Berdiri ibu pantun ya. Yang lain bilang cakep ya. Dedaunan hijau diramu merata, penuh khasiat untuk tanaman. Subur tanahnya berkat Biosaka, alam terjaga sepanjang zaman. Dari mana itu? Oh dari kayu ya dekat. Iya, yang satu lagi bawah, bapak-bapak, monggo bapak-bapak. Hadiah ibu. Oh iya. Ayo bapak sini, monggo bapak. Monggo bapak. Itu yang Pergi ke sawah membawa campur. Dari mana Pak? Oh dari depan. Ini masih berapa ya? Oh satu. Nanti kan kasih ibu Pak ya. Kalah Bapak aja. Oh baik Bapak Ibu semuanya. Karena kita waktu jadi karena waktu cuma 30 menit kita siap-siap sepanjang lebar. Terima kasih atas perhatian dan apa ya? Penyampaian Bapak Ibu sampai jauh-jauh sampai datang ke sini. Harapan kami semoga ilmu yang kami sampaikan dan nanti ilmu-ilmu Biosaka yang ada di sini, pelatihan di sini nanti semoga bisa bermanfaat, bisa dibawa ulang, ya kan? Bisa nanti ditularkan lagi, ditularkan kepada teman keluarga dan tetangga seperti ini. Ya. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Pak Rianto. Jadi ini adalah ilmu tentang aplikasi Biosaka ya. Jadi mungkin ini terlalu apa ya, jangan belum semuanya bisa masuk ya. Tapi ini kalau memang dari Bapak Ibu kepengen belajar lebih dalam ya, tentang yang di belakang ada macam-macam ini, nanti bisa dengan kelompoknya mungkin bersurat ke P4S. Nanti kita siap untuk membuka diri untuk jenengan belajar di sini tersendiri di lain waktu. Ya, ini hanya pengenalan aja teknologi kita di P4S. Ya. Sekarang kita masuk ke materi utama. Jadi di sini sudah hadir Pak Aris Munandar, tapi bukan Pak Aris Munandar yang di YouTube loh ya, beda ya. Di YouTube itu juga ada channel Aris Munandar. Okay. Pak Aris Munandar beliau adalah kepala balai beli di Solo ya Pak ya. Oh iya, nanti Pak Aris memperkenalkan diri. Beliau ini kalau di Jawa Tengah itu terkenal dengan komandannya Jawa Tengah untuk Biosaka. Yeah. Jadi langsung aja Pak Aris, monggo kami beri waktu 45 menit untuk menjelaskan Biosaka. Karena Biosaka itu identik kadang-kala ada orang yang nggak tahu itu seperti klemek. Yeah. Jadi supaya kita nggak bisa mengcounter lah ya bahwa ini bukan klemek. Ya Pak Aris bisa menjelaskan.